Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat ya? Saya berharap semoga Bapak-Bapak semua dari Kampung Sarayu ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan berkat hidayah dan karunia dari Allah, kita hari ini bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan terkait peran orang tua dalam pengasuhan anak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriana Rahmadiani. Saya adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kolua. Bapak-bapak sekalian boleh panggil saya Ina untuk lebih mudah atau lebih akrabnya ya. Baik, Bapak-bapak, karena di sini adalah pembahasan kita terkait dengan peran orang tua dalam pengasuhan anak, tentunya Bapak-bapak di sini sudah punya anak ya. Mungkin usianya ada yang masih bayi, balita, atau yang sudah memasuki usia sekolah, ada yang punya anak remaja, atau anaknya sudah beranjak dewasa, seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak-bapak selama ini, apakah sudah menjalankan peran dalam pengasuhan anak? Atau selama ini hanya menyerahkan tanggung jawab pengasuhan itu kepada ibu atau kepada istri saja? Nah, jadi yang perlu Bapak-bapak ketahui bahwa kewajiban dari orang tua itu adalah mengasuh anak. Yang namanya orang tua itu terdiri dari ayah dan juga ibu. Jadi untuk pengasuhan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab ibu saja. Ada tanggung jawab yang juga harus dipenuhi oleh ayah selain dari kewajiban atau tanggung jawab material. Nah, sebelum kita lebih jauh, apakah Bapak-bapak pernah mendengar, apakah Bapak-bapak tahu bahwa ada 8 fungsi keluarga? Sudah pernah dengar? Belum, baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Fungsi yang pertama adalah fungsi keagamaan. Apa itu fungsi keagamaan? Di sini orang tua berperan sebagai panutan, baik dalam beribadah maupun dalam berperilaku. Artinya, bapak dan ibu itu memberikan contoh sejak dini kepada anak-anak bapak di rumah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, seperti itu. Jadi jika ingin anak kita baik, maka yang harus mencontohkan pertama kali adalah orang tua, karena anak itu mudah sekali untuk meniru apa yang dilihat, apa yang didengar, dan orang terdekat atau lingkungan yang terdekat dengan anak itu adalah keluarga dan orang tuanya sendiri. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sosial budaya, di mana di sini orang tua itu harus mengajarkan atau menjadi contoh yang baik dalam hal bertutur kata, bersikap maupun bertindak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa anak itu adalah peniru yang baik, dia akan mencontoh kedua orang tuanya. Jadi untuk mengajarkan bersikap, bertutur kata, dan bertindak itu juga harus dilakukan oleh ayah seperti itu, atau oleh bapak, tidak hanya oleh ibunya saja. Kemudian juga ada fungsi cinta kasih, di mana orang tua wajib memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak-anaknya. Kemudian yang keempat ada fungsi perlindungan. Nah, di sini orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga kehangatan, di mana ayah juga di sini berperan sebagai protektor atau yang memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarganya. Kemudian ada yang kelima adalah fungsi reproduksi, di mana di sini juga selain ayah dan ibu ini bekerja sama dan juga mengatur tentang perencanaan keluarga, orang tua juga mengajarkan tentang organ-organ tubuh dan mengenalkan organ-organ reproduksi kepada anak sejak dini, seperti itu. Jadi peran ayah juga bisa dilakukan selain peran ibu, misalnya dengan memandikan, memakaikan pakaian seperti itu, sambil mengenalkan tentang organ-organ reproduksinya, dan juga tidak lupa untuk menanamkan sejak dini rasa malu kepada anak, seperti itu, sehingga anak belajar untuk menghargai tubuhnya dan juga belajar untuk melindungi dirinya. Kemudian ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Jadi orang tua mendorong agar anaknya bersekolah atau mendapatkan pendidikan, dan juga orang tua tidak hanya ibu tapi ayah juga berperan untuk mengajarkan anaknya melakukan sosialisasi. Mungkin sosialisasi yang kecil dengan sosialisasi dengan orang tua, dengan kakek neneknya, atau dengan saudara kandung, atau juga dengan anggota keluarga yang lain. Dan pada fungsi ekonomi, orang tua ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, seperti itu. Orang tua juga mengajarkan untuk cara hidup yang hemat, misalnya dengan menabung, kemudian juga
sifat-sifat yang hemat dalam hal keuangan, misalnya dalam hal penggunaan listrik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada fungsi pembinaan lingkungan, di mana kedua orang tua ini mengajarkan untuk menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Jadi para ayah juga bisa memberikan contoh, misalnya untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi peran ayah itu juga diperlukan Bapak-bapak dalam pengasuhan anak. Selain itu ada peran ayah yang lain, misalnya ayah sebagai pemecah masalah, jadi membantu anak-anak untuk memecahkan masalah. Kemudian ayah juga bisa menjadi teman bermain, sebagai pemandu prinsip, kemudian sebagai pemberi fasilitas kebutuhan keluarga, dan juga menyiapkan anak untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, Bapak-bapak itu tadi peran-peran ayah dalam pengasuhan anak, seperti itu. Peran ayah ini dapat memberikan pengaruh yang positif loh untuk kecerdasan, emosional, dan juga psikologis anak. Jadi, para ayah juga bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Nah, selain itu, dari segi fungsi reproduksi tadi, untuk mengatur jarak dan kelahiran anak, biasanya kan pasangan suami istri itu akan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, untuk penggunaan alat kontrasepsi sendiri sebenarnya tidak hanya bisa dipilih atau dilakukan oleh para istri atau para ibu, akan tetapi juga ada alat-alat kontrasepsi yang bisa digunakan oleh pria seperti itu, karena jadi kan dalam pengaturan jumlah anak, jarak kelahiran ini adalah keputusan bersama yang diambil bersama-sama antara pasangan suami istri. Jadi juga untuk menjalani proses kehamilan itu bukan hanya dijalani oleh istri saja, akan tetapi juga oleh suami, seperti itu. Oleh karena itu, para suami ataupun para bapak juga punya hak dan kesempatan yang sama loh untuk mengatur jarak dan kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Bapak-bapak tahu nggak alat-alat kontrasepsi apa yang bisa digunakan oleh pria? Oke, nah mungkin yang pernah Bapak-bapak dengar adalah alat kontrasepsi berupa kondom, betul sekali. Jadi alat kontrasepsi berupa kondom itu adalah alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal, seperti itu. Dan ini juga sangat praktis serta sangat mudah untuk digunakan dan tidak mengganggu kesuburan juga, seperti itu. Akan tetapi ini adalah metode kontrasepsi untuk jangka pendek. Sedangkan untuk yang jangka panjang, Bapak-bapak bisa memilih menerapkan atau menggunakan kontrasepsi MOP atau medis operatif pria, seperti itu. Ya, jadi Bapak-bapak diharapkan untuk berpartisipasi dalam penggunaan dalam pengaturan jumlah anak, tidak hanya melibatkan ibu-ibu saja, tapi Bapak-bapak juga bisa berperan aktif, seperti itu. Bagaimana Bapak-bapak? Mungkin Bapak-bapak setelah ini tertarik untuk menggunakan alat kontrasepsi pria. Nah, seperti itulah penjelasan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Apakah materi atau penjelasan saya cukup mudah dimengerti? Sepertinya Bapak-bapak sudah cukup mengerti, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu saya akan mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak semuanya, dan saya mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKKBN, berencana itu keren. 2 anak lebih sehat.